Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita kembali membahas mengenai persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL adalah persamaan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Ya, jika digambarkan akan membentuk garis lurus, maka dia disebut dengan persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C, dengan M ini disebut gradien. Ya, M ini disebut gradien. Perhatikan grafiknya. Grafik dari persamaan garis ini, ya, garis ini berupa garis lurus. Maka inilah merupakan salah satu contoh dari persamaan garis lurus. Kita tarik garis misalkan ini. Ini adalah merupakan contoh grafik dari persamaan garis lurus. Ya, kita ambil dari sini juga boleh. Yang hasilnya merupakan grafik garis lurus. Ya. Contoh persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan X tambah 3. Y sama dengan X tambah 3. Boleh juga Y sama dengan 2X kurang 6. Ini merupakan contoh dari persamaan garis lurus. Dan bisa juga 2X tambah 4Y kurang 7 sama dengan 0. Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Diingat ya, persamaan garis lurus itu bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. Oke, kita masuk persamaan yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 2. Bentuk umum persamaan garis, ini ada Y dan ada X-nya. Ya, berarti di sini Y ada, X-nya ada, berarti ini adalah persamaan garis lurus. Yang kedua, 2X kurang 3Y, ada Y dan ada X. Berarti ini adalah merupakan persamaan garis lurus. Ya. Yang berikutnya, Y kuadrat sama dengan 4X tambah 5. Di sini Y. Ini adalah Y kuadrat. Berarti ini adalah bukan persamaan garis lurus. Gimana dengan yang keempat? Y sama dengan 2X kuadrat. Ya, di sini X kuadrat. Ini bukan persamaan garis lurus. Ya. Nanti untuk berikutnya ini adalah persamaan kuadrat. Ini nanti dipelajari di kelas lanjutan. Ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Ya. Yang berikutnya 2X kuadrat. Ini juga X kuadrat dan Y kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran ini. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Maka dari contoh ini yang termasuk persamaan garis lurus itu adalah yang pertama dan yang kedua. Pengertian gradien. Ya. Di awal tadi sudah disinggung gradien bahwa M itu adalah gradien. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan. Ada kata kemiringan. Suatu garis kita bisa mengetahui seberapa miringnya. Jadi kemiringan ini itu disebut dengan gradien. Garis tersebut dalam koordinat kartesius. Gradien suatu garis didefinisikan dengan M sama dengan komponen Y per komponen X. Coba kita amati gambar ini atau grafiknya. Kita mau cari kemiringannya, kemiringan dari gambar dari garis ini, kemiringan ya atau gradiennya. Berarti kita lihat komponen X dan komponen Y. Kita lihat dulu X, ini sumbu X ya, pahami dulu sumbu X, sumbu Y ini. Jadi kalau sumbu X ke kanan, ini ke kanan itu adalah positif. Ini positif ya. Sedangkan sumbu X yang ke kiri, kalau bergerak ke kiri adalah negatif. Demikian juga untuk sumbu Y, kalau dia ke atas positif, kalau dia ke bawah negatif. Coba kita arahkan. Kita mulai dari sini. Bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ya. Berarti ini sama dengan KX-nya adalah 9 karena dia bergerak ke kanan. Sedangkan, atau biar lebih gampang dipahami, kita tarik garis saja. Kita garis lurus ya, menghasilkan segitiga siku-siku. Tarik garis lurus menghasilkan segitiga siku-siku. Sekarang untuk Y-nya, dia dari sini bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan, berarti 6 komponen dari Y, 6 per 9. Atau diperkecil, sama-sama dibagi 3, 2. Dibagi 3 adalah 3, 2 per 3. Ya, maka gradiennya adalah 2 per 3. Ya, kita hubungkan dari sini. Tarik garis. Oke. Maka jika dari sini ini bergerak ke kiri. Ke kiri itu 1, kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan. Tapi dia ke kiri, berarti dia minus. Ya, kita bandingkan dengan yang kuning. Minus 9. Ya. Sekarang untuk Y-nya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke bawah itu Y ke bawah minus 6. Ya. Maka sama dengan minus bagi minus itu adalah positif. Diperkecil sama-sama dibagi 3, berarti 2 per 3. Jadi sama saja ya, sama saja. Terserah peserta didik sekalian, diambil dari sebelah mana. Yang penting patokannya jika dia ke kanan itu positif, kalau sumbu Y-nya ke atas itu adalah positif. Ke kiri untuk sumbu X-nya negatif, kalau ke bawah untuk sumbu Y adalah negatif. Ini kita coba dengan menggunakan 2 titik. Ini kita ambil misalkan titik A, koordinat titik A, itu koordinatnya adalah, lihat X-nya, ini minus 4, ini minus 5, ini minus 6. Berarti minus 6, ini X-nya ya, min 2. Kita ambil ujungnya ini, ujung dari garis tersebut, titik B. Kita cari dulu koordinat titik B. Koordinat titik B, X-nya 3, berarti 3,4. Sekarang dengan menggunakan ini delta ya, ini delta, ini rumus delta. Delta itu artinya selisih. Selisih ya. Berarti ini kita sebut yang pertama ini X1, ini Y1. Sedangkan di sini kita sebut misalkan X2, berarti ini adalah Y2. Jadi penentuannya di sini, seandainya di sini kita buat X1 duluan, ini Y1 boleh ya. Jadi tergantung, kalau kita mulai dari X1 boleh. Jika ini X1 berarti ini adalah X2, Y1. Y1. Dan jika ini X2 berarti ini adalah Y2. Ya, boleh saja. Sekarang kita tentukan, sama nggak hasilnya dengan yang kita tentukan tadi? Y2 sama dengan Y2 adalah 4. Y2 4 kurang Y1 adalah minus 2. Minus 2 per X2 adalah 3. Berarti 3 kurang X1 adalah minus 6. Ya, sama dengan ini bertemu tanda kurang jadi tambah, berarti 4 tambah 2 berarti 6 per 3 tambah 6 berarti 9. Coba diperhatikan, sama dengan 2 per 3. Oke,
maka nilainya 2/3. Demikian juga sebaliknya jika ini X2 dan Y2, di sini X1 dan Y1 sama saja. Ya. Kita lanjutkan menentukan gradien. Tentukan gradien dari grafik. Coba kita cara menentukan gradien dari grafik nanti di sini. Kita coba bandingkan dengan cara ini pertama dan cara yang kedua. Ya. Jadi ini untuk cara yang kedua ini jika diketahui titiknya, ya, ini diketahui titik, ada titiknya. Sedangkan ini tidak, sebab kita mulai yang pertama, ya. Gradiennya komponen Y per komponen X. Saya mulai dari sini. Komponen Y per komponen X. Saya tarik dulu garis lurus. Ya, komponen Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 6. Tapi karena dia ke bawah berarti minus 6. Ya, per komponen X dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke kiri minus 6. Berarti minus 6 bagi minus 6 adalah 1. Berarti gradiennya sama dengan 1. Ya, gradien dari persamaan garis ini adalah 1. Sekarang coba kita tentukan dengan yang kedua. Ya, kita bandingkan nanti. Untuk ini kita buat ini titiknya dulu. Kita tentukan titiknya ini adalah ini. Berarti koordinatnya saya sebut di sini A, berarti titik A adalah minus 4, minus 3. Sedangkan ini titik B, sebut ini titik B, maka koordinat titik B, coba kita lihat, ini dari 2 dan 3, berarti 2,3. 2,3. Penentuan X1 dan Y1 terserah untuk peserta didik di mana mau dimulai. Saya sebut di sini misalkan A berarti ini adalah X1, ini adalah Y1. Dan untuk ini berarti X2, ini adalah Y2. Ya. Sekarang kita masukkan M sama dengan, ya, rumusnya Y2 kurang Y1. Y2 adalah 3. 3 kurang. Y1-nya adalah minus 3. Minus 3. Per X2 kurang X1. X2-nya adalah 2. Kurang. X1-nya adalah minus 4. Sama dengan ini bertemu tanda kurang berarti jadi positif. 3 tambah 3 adalah 6 per 6 sama dengan 1. Ya, coba dilihat sama. Ya, nilainya sama. Nilainya 6 bagi 6 adalah 1. Untuk contoh yang kedua, kita tentukan gradiennya atau kemiringan garis. Kita hasilkan dulu suatu segitiga siku-sikunya. Oke. Maka dari sini komponen dari Y per komponen dari X, maka gradiennya sama dengan gradiennya komponen dari Y. Komponen dari Y ini kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas berarti positif 6 per komponen dari X adalah ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dia ke kiri berarti minus 9. Atau kita perkecil, sama-sama dibagi 3, 2 per minus 3. Gimana dengan kita gunakan dengan menentukan dua titik? Kita buat di sini, misalkan saya sebut di sini titik pertama, ini titik P, ya. Koordinat titik P itu adalah
Bisa kita lihat minus 3,4 berarti minus. Sedangkan yang kedua, saya sebut di ujung sini adalah Q. Maka koordinat titik Q adalah 6, minus 2. Jadi di sini saya sebut ini, misalkan kita mulai dari sini, ini X1. Ini X1 berarti ini adalah Y1. Dan ini X2. Ini adalah Y2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Y2 kurang Y1. Y2-nya adalah minus 2. Minus 2 kurang Y1-nya adalah 4. Ya, per X2 adalah 6 kurang X1-nya minus 3. Maka sama dengan minus 2 minus 4, yaitu minus 6 per 6 kurang-kurang jadi tambah, berarti 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka sama-sama dibagi 3, minus 2 per 3. Jadi coba diperhatikan, nilainya sama. Ya, nilainya sama. Oke, nanti inilah yang kita pergunakan untuk menentukan gradien melalui dua titik. Ya, menentukan gradien melalui dua titik bahwa M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di mana titik A itu adalah X1, Y1 dan titik B adalah Y2, X2, Y2. Maka rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ayo, kita kerjakan beberapa contoh berikut. Gradien sama dengan, ingat, Y2 kurang Y1. Ini sebagai X1, berarti ini Y1. Ini X2, berarti ini Y2. Ya, sama dengan Y2 kurang Y1, berarti 3 kurang 4 per min 2 kurang 3. Sama dengan 3 kurang 4 adalah minus 1 per minus 2 minus 3 adalah minus 5. Maka kita sederhanakan, minus bagi minus adalah positif, 1 per 5. Berarti gradiennya adalah 1 per 5. Inilah menentukan gradien melalui dua titik. Yuk kita coba yang kedua. Kita tentukan dulu, ini adalah X1, ini Y1, dan ini X2, ini adalah Y2. Maka gradiennya sama dengan Y2 kurang Y1, berarti 3, Y2-nya adalah 3, kurang Y1-nya minus 5. Ya, dibuat kurungnya ya. Per minus 1 kurang X1-nya 4. Ingat, ini bertemu tanda kurang jadi tambah 8 ya. 8 per minus 5. Inilah gradiennya. Nah, ini kita buat X1, Y1, X2, dan Y2. Berarti gradiennya sama dengan Y2 kurang Y1, berarti minus 6 kurang Y1-nya 0 per X2 0 kurang minus 3. Oke, sama dengan minus 6 kurang 0, ya minus 6 per 0 kurang-kurang ini jadi tambah, 0 tambah 3 berarti 3. Diperkecil sama dengan minus 6 bagi 3 adalah minus 2, maka gradiennya adalah minus 2. Jika gradien dari garis yang melalui titik P A,3 Q 3,5A adalah 7. Tentukan nilai A. Diketahui gradiennya 7.
M sama dengan Y2 kurang Y1, ini kita sebut X1. Ini adalah Y1. Ini X2. Ini adalah Y2. Oke, maka gradiennya sama dengan M sama dengan, kita coba bahas, sama dengan Y2 kurang Y1. Y2-nya adalah 5A, berarti 5A kurang 3 per X2 adalah 3 kurang X1-nya adalah A. Ya, ini M-nya sudah diketahui sama dengan 7. Ya, gradiennya diketahui 7. Kita kali silang berarti 7 kita kalikan dengan 3 kurang A, ya, sama dengan 5A kurang 3. Kita kalikan dulu ke dalam kurung, 21, 7 kali 3 adalah 21, 7 kali A, minus 7A, 7 kali minus A, minus 7A, sama dengan 5A kurang 3. Kita cari yang sejenis, kita gabungkan yang sejenis. Ini ada minus 7A, ya. Ini pindah menjadi minus 5A. Pindah tempat berubah tanda ya. Sama dengan minus 3. Ini 21 pindah minus 21. Minus 7 minus 5 adalah minus 12A. Sama dengan minus 3 dengan minus 21 minus 24. Oke. Maka dari sini A sama dengan minus 24 bagi dengan minus 12. Minus 24 bagi minus 12 berarti A sama dengan 2. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan gradien suatu persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX tambah C. M itu disebut gradien. Atau bisa juga AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dari sini gradien sama dengan minus A per B. Ya. Ada dua bentuk di sini persamaan garis. Ya, yang kedua ini. Dan bisa gradiennya, itu gradien adalah M. Ini gradiennya adalah ini. Sekarang lihat yang pertama. Y sama dengan 2X kurang 5. Berarti yang di depan X gradien koefisiennya. Maka gradiennya adalah 2. Ya. Sekarang yang nomor 2. 2Y sama dengan minus X tambah 3. Ini tidak bisa langsung kita buat bahwa koefisien Y dari X ini adalah gradien. Lihat bentuknya. Bentuknya di sini Y sama dengan, di sini harus Y sama dengan. Di sini dia soal yang nomor 2 ada 2Y, berarti harus kita buat Y sama dengan 2-nya ini kita pindahkan semuanya kita bagi 2. Ini kalau nggak ditulis artinya 1 per 2 X tambah 3 per 2. Artinya semua kita bagi dengan 2. Ya. Maka di sini sudah bisa diperhatikan bahwa yang di depan X itu adalah, atau koefisien dari X adalah gradien. Maka gradiennya sama dengan minus 1 per 2. Oke. 5Y kurang 3X sama dengan minus 2. Jadi ini harus kita rubah selalu ke bentuk awal. Ya, berarti 5Y sama dengan, ya, saya pindahkan ini, 3X-nya saya pindahkan, berarti jadi positif 3X kurang 2. Sama seperti soal yang nomor 2, berarti ini semuanya kita bagi 5. Ya, kita bagi 5, karena ada sini 5. Berarti Y sama dengan, kita bagi 5, 3 per 5. X
kurang 2/5. Maka gradiennya adalah 3/5. Maka gradiennya sama dengan 3/5. Ya. Gunakan dengan yang kedua ini. Kita gunakan dulu yang kedua, ya. Saya ambil misalkan ini, 5Y kurang 3X. Ini pindah, tambah 2. Sama dengan 0. Coba dilihat di sini bentuknya, yang di depan X itu adalah A, yang di depan Y adalah B. Maka rumusnya gradien adalah min A per B. Berarti dari sini, A adalah sama dengan yang di depan X. Lihat, yang depan X adalah berarti minus 3. A adalah minus 3. Sedangkan B itu adalah 5. Maka gradiennya M sama dengan rumusnya adalah min A per B. Maka min A per B sama dengan minus A-nya adalah minus 3 per 5. Minus jadi positif berarti 3/5. Coba diperhatikan sama 3/5. Ya. Jadi tergantung sama peserta didik sekalian. Boleh gunakan yang bentuknya yang seperti pertama atau yang kedua, ya. Dan berikut ini biar lebih paham lagi, tentukan gradien dari persamaan garis berikut, ya. Untuk di sini koefisien A itu adalah yang di depan X, yaitu sama dengan 2. Koefisien B yaitu yang di depan Y, yaitu minus 3. Jadi memang kalau kita gunakan langsung rumus boleh. Nanti kita harus hafal M sama dengan minus A per B. Minus A per B sama dengan minus 2 per B-nya minus 3. Sama dengan minus bagi minus positif 2/3. Oke. Gimana dengan cara yang biasa? Sama dengan cara yang biasa? Boleh saya bandingkan di sini. Minus 3Y sama dengan pindahkan X-nya minus 2X jadi negatif, ya. Pindahkan 5-nya kurang 5. Sama seperti tadi, kita bagi dengan yang di depan Y-nya minus 3. Kita bagi dengan minus 3 berarti Y sama dengan minus 2 per minus 3. X ini 2, ya, kurang 5 per minus 3. Maka gradien itu yang di depan X. Itu tadi yang saya sampaikan. Maka gradien sama dengan minus bagi minus jadi positif 2/3. Ya, sama saja. Ya, boleh dilihat sama. Sedangkan yang nomor 2, ya, cari A. A dari sini adalah yang di depan X. Yang di depan X adalah minus 3. Dan B adalah yang di depan Y adalah 6. Maka gradien sama dengan minus A per B. M sama dengan minus A per B. Minus A-nya adalah minus 3 per B-nya adalah 6. Minus bagi minus jadi positif berarti 3/6. Kita perkecil menjadi sama-sama dibagi 3, 1/2. Ya, itulah menentukan gradien dari persamaan garis. Coba kita buat dengan cara biasa tanpa menggunakan rumus. Berarti 6Y sama dengan pindahkan. Berarti artinya yang boleh di sebelah kiri ini hanya Y. Pindahkan, ini pindah. Jadi minus, jadi positif 3X. Ini tambah 5 pindah, jadi kurang 5. Baru kita bagi dengan 6. Ya, berarti Y sama dengan bagi 6, 3/6.
X kurang 5/6. Maka dari sini gradiennya adalah yang di depan X, maka gradien sama dengan 3/6. Atau diperkecil 1/2. Sama ya, sama. Jadi silakan tergantung sama peserta di sekalian, mana yang lebih gampang dipahami. Silakan dipilih untuk menentukan gradien dari persamaan garis. Di sini saya lampirkan ada beberapa soal, silakan berlatih, kerjakan soal tersebut untuk melatih dan mematangkan kemampuan kamu di dalam menentukan gradien dari dua titik atau dari persamaan garis. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video selanjutnya tentang persamaan garis lanjutan dari video ini. Terima kasih.